Perkenalkan, nama saya Salsabila Jauzindapita. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama dari penyelesaian case study 2. Pada bagian pertama ini, program membentuk suatu base structure dengan nama kelas siswa. Nah, kenapa sih kita butuh base structure ini? Karena jumlah siswa yang akan diinput nanti bisa jadi banyak. Jadi kita butuh cara untuk mengorganisir data yang tentu bukan hanya pakai variabel acak. Jadi setiap siswa nanti akan punya data berupa nama, konflik dengan siswa lain, tingkat performa, dan juga aksesibilitas. Let's say di sini kita menyebutnya dengan duduk depan. Lalu dibentuk juga subclass berdasarkan performance siswa dari tinggi, sedang, hingga rendah. Lalu program dimulai dengan membuat struktur dari input. Kenapa kita memakai def? Karena kita akan membuat fungsi atau method yang berkaitan dengan objek. Nah, misalnya di sini fungsinya yaitu tingkat performance dari siswa, mulai dari tinggi, sedang, hingga ke rendah. Kemudian init digunakan untuk menyimpan data ke dalam objek yang bisa di-recall nantinya. Lalu juga digunakan self untuk menyimpan data supaya tidak tercampur dengan data lainnya. Misalnya kita mengetik nama siswa pertama yaitu Budi. Nah, nama tersebut akan melekat pada objek bernama siswa satu dan tidak akan bercampur dengan data nama dari siswa 2 nantinya. Dan terakhir akan ada penggunaan return untuk mengembalikan informasi karena nanti datanya akan dibaca oleh program dan diurutkan sesuai objek. Nah, tahap ini merupakan contoh implementasi dari prinsip computational thinking, yaitu decomposition dan abstraction, di mana kita membreakdown suatu masalah yang ada dengan membaginya menjadi lebih sederhana. Oke, selanjutnya di sini ada kelas untuk tempat duduk, di mana di sini ada semacam metode spesial atau constructor init yang berisikan atribut seperti baris, kolom, siswa, dan juga kursi. Di mana baris dan kolom itu nantinya akan diinput oleh user sendiri, dan di sini untuk siswa dan kursi listnya itu masih kosong. Nah, selanjutnya di bawahnya itu terdapat function yang merupakan metode yang dinamakan dengan tambah siswa, di mana nantinya kita akan menginput data siswa yang nantinya akan diinput, lalu nanti data yang diinput ini akan di-append atau ditambahkan ke dalam atribut self.siswa. Nah, selanjutnya, setelah kita mendapatkan data-data di dalam self.siswa, ini nantinya akan dilakukan metode urutkan siswa dengan function def, di mana di sini ada terdapat 3 list, yaitu ada list depan, tinggi, dan lain. Nah, pertama-tama list ini kosong, lalu nantinya akan diisi dengan menggunakan for loop, di mana untuk setiap data atau elemen yang ada di self.siswa itu nanti akan di looping, lalu akan dicek kalau misalnya datanya ini dia itu siswanya ini duduk di depan, nanti dia akan ditambahkan ke dalam list depan. Nah, kalau misalnya dia nggak duduk di depan tapi datanya ini pas di input performance-nya tinggi, jadi nantinya data siswa ini akan masuk ke dalam list tinggi. Lalu, kalau misalnya selain dari keduanya itu, nanti datanya akan dimasukkan ke dalam list lain. Nah, setelah setiap data yang ada di subdata itu dicek satu persatu, nantinya di sini ada return depan tambah tinggi tambah lain, di mana nanti semua list yang ada di depan, semua list depan tinggi dan lain itu data-datanya akan digabung menjadi satu. Perkenalkan, nama saya Fatal Fahmi. Kali ini saya akan membahas bagian yang dimana mulai dari bagian define untuk fungsi penempatan siswa atau tempatkan siswa. Jadi seperti yang dilihat pada code, dia tuh dimulai dengan define tempatkan siswa sendiri. Nah, terus program mulai dengan memanggil urutan sama dengan self.urutkan siswa. Bagian ini dilakuin karena program butuh susunan siswa yang sudah diurutkan berdasarkan prioritas, misal wajib depan, performa tinggi, dan juga lainnya seterusnya. Sehingga penempatan kursi dimulai dari prioritas tertinggi. Setelah itu, fungsi self titik kursi sama dengan list kosong dibuat kosong kembali karena setiap proses penempatan itu harus dimulai dari struktur bersih dan tidak mencampur data penempatan sebelumnya. Lalu untuk blok fungsi yang di bawahnya lagi, for s in urutan, terus self.kursi, dan juga ada if itu merupakan looping ya. Loopingnya berjalan karena kita ingin memasukkan setiap siswa ke list kursinya secara berurutan. Terus ada simbol tanda petik yang ditambahin karena buffernya berfungsi sebagai kursi kosong paksa untuk mencegah siswa yang punya konflik duduk bersebelahan. Dengan kata lain, tanda petiknya itu adalah penanda constraint yang disisipkan langsung ke struktur kursi. Merupakan lalu blok program di bawahnya itu ada total underscore kursi, baris, bintang kolom. Nah, itu disusun seperti itu karena jumlah kursi fisik harus menjadi batas absolut struktur list, sehingga list final nggak boleh kurang atau lebih dari struktur kapasitas ini. Lalu ada bagian padding, yaitu di fungsi di bawahnya, blok di bawahnya.
yang dimana while len self dot kursi kurang dari total kursi, terus ada self dot kursi append. Nah, itu disusun karena jika siswa lebih sedikit dari jumlah kursi, maka sisanya harus diisi dengan tanda bintang agar list memiliki panjang yang tepat sehingga nanti saat disusun menjadi grid, jumlah elemen selalu cocok dengan jumlah posisi kursi. Setelah itu ada mekanisme pembatasan yang dimana pada quote itu kursi underscore baru sama dengan list kosong, terus jumlah underscore diisinya itu di set kosong. Terus ada for isi in self dot kursi, if lalu bawahnya itu self dot kursi sama dengan kursi baru. Prosesnya itu dibikin seperti itu karena kadang list awal itu bisa melebihi kapasitas, misal banyak konflik sehingga banyak tanda bintang. Maka program memotong kelebihan supaya jumlah elemen selalu sama dengan kapasitas ruangan, sehingga tampilan grid gak error. Lalu kemudian masuk ke fungsi selanjutnya yaitu fungsi tampilan yang dimana pada program kita define dulu tampilkan self, terus di sini posisi sama dengan kosong, terus ada for r in range, baris juga dibikin sama dengan kosong. Nah, di sini pointer posisi digunakan karena kita sedang membaca list 1D dan mengonversinya menjadi tampilan 2D. Setiap baris itu diisi sebanyak kolom karena kita ingin memvisualisasikan kursi dalam bentuk denah yang menyerupai posisi fisik kelas. Program tidak membuat matriks baru, cuman mengambil elemen sesuai urutan dan mencatatnya karena caranya ini lebih efisien dan cukup untuk kebutuhan tampilan. Perkenalkan, nama saya Faris Fadiladis. Ini saya akan menjelaskan bagian input dan deskripsi program. Pada bagian keempat ini, program mulai berinteraksi langsung dengan pengguna untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Pertama, program menampilkan judul tempat duduk untuk memberitahu bahwa proses pengaturan tempat duduk akan dimulai. Setelah itu, program meminta pengguna memasukkan jumlah baris dan jumlah kolom kursi di dalam kelas. Dua informasi ini penting karena akan menentukan total kapasitas kelas sekaligus menentukan bentuk denah yang akan ditempelkan. Kedua nilai ini langsung disimpan ke dalam objek bernama kelas yang memuat seluruh informasi bagian tempat duduk. Berikutnya, program menanyakan berapa banyak siswa yang akan dimasukkan datanya. Jumlah tersebut kemudian digunakan untuk menjalankan sebuah perulangan. Jadi kalau pengguna memasukkan angka 10, maka program akan mengulangi proses input sebanyak 10 kali. Di dalam setiap putaran perulangan atau looping, program meminta beberapa data penting dari tiap siswa, seperti nama siswa, lalu program menanyakan apakah siswa tersebut harus duduk di bagian depan. Jawabannya akan disimpan sebagai nilai benar, dan selain itu dianggap tidak wajib duduk depan. Setelah itu, program meminta informasi mengenai tingkat performa siswa. Di sini terdapat 3 kategori yang tersedia, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Berdasarkan jawaban ini, program akan memilih jenis objek siswa yang sesuai, apakah siswa berperforma tinggi, sedang, atau rendah. Dengan kata lain, program benar-benar menyesuaikan karakteristik masing-masing siswa dengan kelas yang tepat. Program kemudian menanyakan apakah siswa tersebut memiliki konflik dengan siswa lain. Jika ada, program akan mencatat nama siswa yang bermasalah. Jika tidak ada, cukup diisi dengan tanda minus. Setelah semua data untuk satu siswa selesai, program menambahkan siswa tersebut ke daftar siswa di dalam objek kelas, dan proses ini berlangsung terus hingga data seluruh siswa dalam dimasukkan. Ketika seluruh data selesai dimasukkan, barulah program menjalankan fungsi untuk mendapatkan siswa sesuai aturan. Siapa yang wajib duduk depan, siapa yang punya performa tinggi, dan siapa yang punya konflik. Sistem ini mengatur posisi sesuai prioritas yang sudah ditentukan. Dan terakhir, program menampilkan hasil akhir berupa denah kelas yang sudah terisi, yang denahnya ditampilkan per baris agar mudah dibaca dan menggambarkan susunan kursi yang sesungguhnya. Sekian presentasi case study 2 dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.